Shalom Bapak dan Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus. Saya sungguh bersyukur kita dapat berjumpa kembali di dalam program Amazing Grace. Hari ini firman Tuhan yang menyapa setiap kita terambil dari Lukas pasal 14 ayat 15-24. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lukas 14 ayat 15-24. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, tentu setiap kita tidak asing dengan istilah PHP atau pemberi harapan palsu. Ya, istilah ini seringkali dikaitkan dengan seseorang yang sudah membuat janji tertentu tetapi pada akhirnya membatalkannya atau mengingkarinya. Siapa sih yang suka di PHP-in? Tentu tidak ada yang suka. Engkau dan saya akan sangat jengkel ketika kita sudah membuat janji dengan seseorang tetapi pada akhirnya orang itu membatalkannya atau mengingkarinya dengan alasan apapun. Mengapa kita bisa sangat jengkel? Alasannya jelas. Karena ketika kita sudah membuat janji dengan seseorang, itu berarti kita sudah memprioritaskan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita di waktu tertentu untuk orang itu. Tetapi yang kita terima bukanlah hal yang sama. Orang itu justru membatalkannya, orang itu justru menganggap memprioritaskan hal lain yang dianggapnya lebih berharga daripada janji dengan kita, daripada diri kita sendiri. Saudara sekalian, situasi serupa juga tergambar dalam perumpamaan yang Yesus ajarkan dalam bagian yang baru saja kita baca. Dikisahkan ada seorang tuan rumah yang hendak mengadakan sebuah jamuan pesta yang besar. Tetapi di sini kita bisa melihat ada 2 jenis kategori orang di dalamnya. Kategori orang pertama adalah para tamu undangan. Siapa mereka? Mereka bisa saya katakan adalah orang-orang yang mem-PHP-in sang tuan mempunyai pesta itu. Bagaimana bisa? Karena mereka pada awalnya sudah jelas sudah berjanji untuk datang ke acara pesta itu. Sehingga sang tuan rumah mempersiapkan yang terbaik. Ia mempersiapkan jamuan pesta sehingga pada waktu siap, ia pun menyuruh hambanya untuk mengajak kembali sang tamu undangan. Tetapi apa yang terjadi? Justru sang tamu undangan ini lebih mementingkan ladang milik mereka, lebih mementingkan lembu milik mereka, lebih mementingkan keluarganya. Sehingga pada akhirnya mereka menolak untuk datang dalam jamuan pesta. Tetapi kita bisa melihat juga ada kategori orang kedua. Mereka adalah orang-orang buangan. Siapa mereka? Mereka dapat saya katakan adalah orang-orang yang justru dijauhi oleh orang banyak pada saat itu. Karena mereka adalah orang-orang buangan, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Tetapi di akhir kisah ini kita bisa melihat bahwa justru orang-orang inilah yang pada akhirnya diizinkan untuk masuk dalam jamuan pesta dan menikmati jamuan pesta itu. Tetapi kita perlu ingat bahwa orang-orang kategori kedua ini bisa datang ke jamuan pesta itu tentu tidak seorang diri. Dia perlu ada orang lain yang menemaninya untuk datang ke dalam pesta itu.
Bagaimana mungkin orang yang buta, orang yang lumpuh itu bisa datang ke jamuan pesta apabila tidak ada orang yang menuntunnya? Bagaimana mungkin orang-orang miskin, orang-orang yang cacat punya keberanian untuk datang ke jamuan pesta apabila tidak ada orang yang menemani dia untuk masuk ke dalam jamuan pesta itu? Saudaraku, apa yang hendak Yesus ajarkan dalam bagian ini? Yesus jelas ingin mengajarkan baik kepada orang-orang pada saat itu maupun kepada kita sebagai pembaca masa kini, bahwa ia ingin menunjukkan betapa besarnya anugerah Allah akan keselamatan itu. Kita sebagai pembaca masa kini, kita sudah jelas tahu bahwa kategori orang pertama, Yesus sedang menegur para orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka adalah para pemimpin agama orang Yahudi pada saat itu, yang notabene adalah umat-umat pilihan Allah. Tetapi mereka tidak menghargai anugerah keselamatan dari Allah. Mereka lebih mementingkan harta milik mereka sendiri. Mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri daripada undangan, daripada anugerah Allah itu. Tetapi anugerah Allah tidak berhenti di sana. Anugerah Allah juga diberikan kepada orang-orang kategori orang kedua, yang adalah orang-orang non-Yahudi. Orang-orang yang dianggap berdosa, orang-orang yang dianggap najis, orang-orang yang dianggap kafir. Tetapi pada akhirnya, orang-orang ini lebih memprioritaskan undangan itu daripada diri mereka sendiri. Pada akhirnya mereka lah yang menikmati jamuan itu bersama-sama dengan sang tuan empunya pesta. Mereka mungkin malu, mereka mungkin merasa tidak layak. Tetapi justru karena itu, mereka memprioritaskan undangan ini. Karena mereka sadar undangan ini adalah undangan yang sangat berharga dibandingkan ketidaklayakan mereka. Saudara sekalian, bagaimana dengan setiap kita yang juga menerima undangan keselamatan dari Allah? Kita tahu bahwa sekalipun kita bukan orang Yahudi, tetapi anugerah Allah juga diberikan kepada kita. Namun bagaimana dengan sikap dan respon kita? Adakah kita menjadi orang-orang pertama, yang orang-orang yang berdalih, orang-orang yang punya banyak alasan, yang lebih mementingkan prioritas hidup mereka dibandingkan anugerah keselamatan dari Allah? Ataukah kita mau meresponi dengan benar, meresponi seperti orang-orang kategori kedua yang menghargai anugerah keselamatan Allah itu? Dengan cara apa? Dengan hidup berkenan di hadapan Allah. Dengan kita meresponi dengan cara hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu ingat, sekalipun kita memiliki respon seperti orang kedua, seperti kategori orang kedua, kita perlu ingat bahwa orang-orang kedua tadi, seperti yang saya katakan, dapat masuk ke dalam jamuan pesta itu. Tentu harus ada orang lain yang menuntun mereka. Oleh sebab itu, ketika kita pun berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita perlu ingat, kita tidak mungkin dapat melakukannya sendiri. Karena kita adalah orang-orang itu, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Oleh sebab itu kita membutuhkan anugerah dari Kristus. Kita membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Sehingga kita dapat melakukannya, kita dapat taat, kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah, dengan kekuatan, dengan pertolongan Roh Kudus. Maukah setiap kita meresponi anugerah keselamatan Allah ini dengan benar? Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus